Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sis Villa. Masya Allah, tabarakallah, finally ya setelah sekian bulan eh, pengurus DPA Order Sedang Mendaki Tebing Tinggi tidak bersuara alias tidak ngobrol-ngobrol via podcast, ya kan. Nah, kali ini kita hadir kembali, tapi hari ini, saat ini itu nggak kita, alias ngobrolnya sendiri. Ngobrol sendiri, tapi kalian dengerin ya, karena biasanya kan kita ngobrol itu rame-rame tuh, kadang ada Vira, Yani, Kahil, terus ada Indah juga. Tapi kali ini cuman Yani seorang yang mau ngobrol, karena kadang kita butuh self talk kan ya, ngobrol sama diri sendiri, itu kan bicara sama diri sendiri, dan kayaknya it's okay untuk ngobrol sendiri kali ini di Ngober episode spesial ini. Karena kalau nungguin jadwal teman-teman yang lainnya, ya kan, aduh, masya Allah, sungguh amat padat dan susah menemukan jadwalnya. Yaitu sedikit latar belakang ya. Yaitu sedikit bocoran kenapa podcastnya Order Terbing, ya kan, itu jarang banget akhir-akhir ini rilis episodenya, karena memang susah nemuin jadwal dari para pengurusnya. Maka dari itu, kali ini kita ngobrolnya sendiri aja, tapi kalian dengerin ya. Nah, jadi kita sempat adain ngober versi live waktu itu di pekan pertama bulan Januari ya, tentang ngober psikologi. Kalau teman-teman pernah ngikutin, kita sempat beberapa kali buat ngober versi live. Ada 2 kali sih, baru memang berasa banyak ya guys. Nah, ngobernya pertama ngober psikologi, baru kemudian ngober desain sama Kak Vira. Nah, jadi ngober psikologi itu pematerinya, ya bukan pemateri juga sih, gue starnya juga enggak juga sih, apa ya, narsumnya ya pokoknya itulah ya, adalah bersama Kak Yani, yaitu saya sendiri. Jadi ini ya ngobrol nih, saat ini lagi ngomong ini Yani ya guys, bendaharanya DPA Order Sedang Mendaki Tebing Tinggi. Nah, alhamdulillahnya aneh kan. Alhamdulillahnya saya diamanahin sebagai alumni psikologi. Jadi rasanya sangat amat sayang kalau ilmu yang telah Allah berikan, ya kan, dengan menempuh pendidikan di psikologi tidak saya bagikan gitu. Karena ilmu itu bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang bermanfaat. Nah, bahkan saya pernah dengar dari Ustadz Hanan Ataki ya, beliau bilang ilmu itu letaknya di hati, bukan di otak. Artinya apa? Ilmu itu adalah apa yang kita amalkan, apa yang kita bagikan. Jadi kalau kita belajar terus ilmu itu masuk ke dalam hati kita ya, itu makanya kenapa fikih itu berhubungan dengan hati gitu lah, ya kan. Karena kalau masuk ke dalam hati kita amalkan gitu, karena menyentuh hati kita tuh, kita tahu nih, oh ternyata gini ya gitu, terus kita menyentuh hati kita dan kita terapin gitu kan. Yaudah, itulah ilmu. Tapi kalau cuma sebatas kita belajar terus kita tahu teorinya, oh ternyata psikologi itu gini, dah cuman sebatas itu doang masuk dalam otak kita, itu bukan ilmu, tapi itu namanya wawasan. Jadi dari Ustadz Hanan Ataki saya menyimpulkan bahwasannya ilmu itu berbeda dengan wawasan. Makanya kalau dalam bahasa Arab ya kan, kita dengarnya fikih ya kan. Nah, fikih itu letaknya di hati, bukan di otak atau hanya di pikiran gitu guys. Semoga ini benar ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus malam hari ini saya tuh pengen ngobrolin tentang pastinya teori psikologi ya, dan ini related banget dengan kondisi sekarang, yaitu tentang impulsif. Teman-teman pernah dengar gak sih impulsif itu apa? Nah, kalau teman-teman belum pernah dengar, tapi bisa jadi teman-teman tanpa sadar pernah melakukan tindakan impulsif. Ayo, ada yang tahu nggak? Jadi impulsif itu kalian pernah nggak sih apa ya, tiba-tiba melakukan suatu tindakan tanpa pikir panjang, atau kita lebih sering mendengarnya istilahnya tuh sumbu pendek, ya kan, sumbu pendek, gak pikir-pikir dulu langsung bertindak aja gitu. Misalnya ada apa ya, misalnya ini ada promo atau diskon gitu kan, kita belanja nih ke mall, biasanya ibu-ibu ya kan, bunda-bunda nih, kalau ke mall terus lagi promo weekend gitu atau promo akhir tahun gitu kan,
diskonnya banyak gitu kan, 70% gitu kan, atau bahkan 90% diskonnya dan sebagainya. Kita tuh langsung, para ibu-ibu tuh ya, jiwa-jiwa impulsifnya keluar gitu kan, tindakan-tindakan impulsifnya keluar, langsung tuh ngeborong, padahal nggak tahu itu dibutuhin atau enggak sih sebenarnya di rumah gitu kan. Cuman karena lagi diskonnya besar-besaran gitu kan, langsung aja tuh diborong gitu. Pas di rumah dicek, kayaknya nggak butuh deh ini kayaknya nggak butuh deh memang. Dan terakhirnya ya udah, cuman bertindak tanpa mikir dulu, tanpa mikirin barang-barang yang akan dibeli itu dibutuhin nggak sih sebenarnya di rumah, atau dia pakai nggak sih itu untuk diri dia gitu, atau untuk keluarga gitu kan. Nah, itu salah satu contoh dari tindakan impulsif. Jadi dia dapat nggak kesimpulannya apa? Impulsif itu apa? Jadi impulsif itu adalah, ya kalau bisa kita artikan ya, kecenderungan untuk bertindak tanpa berpikir mengenai konsekuensi atau risiko yang akan dihadapi. Nah, makanya kita sering kan dengar pepatah bilang ya kan, berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Nah, impulsif ini kecenderungan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu, berpikir konsekuensinya, berpikir berpikir itu baik atau salah gitu, itu benar atau salah, itu baik atau buruk gitu, tanpa berpikir, langsung aja dia bertindak. Atau contoh nih, misal nih, seorang ibu deh ya, bunda-bunda biasanya sering impulsif soalnya, bener guys. Jadi memang ada satu penelitian menyatakan impulsif ini ya, tindakan impulsif itu memang cenderung ada di para wanita. Nah, misalnya nih, bunda nih baru pulang tuh belanja gitu kan dari pasar, sampai rumah, waduh, rumahnya berantakan bun, dibuat sama si kecil yang mulai aktif ya kan. Waduh, langsung deh tuh naik pitam ya kan, langsung lah si bunda akhirnya merepet cerewet ya, judes gitu. Aduh, ngomel-ngomel dah sama si kecil gitu kan, kamu kenapa sih gini-gini, bunda kan capek, bunda bisa dari gini dan sebagainya, tanpa dia mikir, kalau aku ngomel-ngomel gimana ya dengan anak aku, dia sakit hati nggak ya, dia bakalan hilang kepercaya dirinya nggak ya gitu. Nah, kita nggak mikir ke situ tuh para bunda. Mereka pikirnya, mereka langsung bertindak aja, mereka kesel lihat rumah berantakan, langsung aja merepet gitu kan, langsung aja ngomel gitu, tanpa mereka pikirin dulu apa akibatnya kepada si anak yang diomelin. Nah, itu salah satu juga tindakan impulsif. Jadi tindakan impulsif itu yaitu tadi ya guys, tindakan-tindakan yang tanpa pikir panjang dulu gitulah, sumbu pendek lah. Contohnya gini ya, kalau sumbu pendek kita sih lebih sering mengartikan orang yang gampang marah ya. Artinya kalau ada stimulus gitu kan, ada stimulus, langsung stimulus yang buruk gitu, yang negatif gitu kan. Misalnya nih, kita belanja gitu kan, terus ternyata pegawainya atau SPG-nya tuh gak ramah gitu, cuek gitu, terus kita langsung tuh sumbu pendek langsung bilang, gimana sih mbak, kalau misalnya mau jualan ya bener dong, langsung bilang kayak gitu. Padahal kita harusnya kan mikir dulu ya, gimana ya kata-kata itu menyakiti hati si SPG-nya enggak ya gitu. Nah, banyak orang yang mengartikan orang yang gampang marah atau orang yang emosional itu sumbu pendek gitu. Nah, sumbu pendek itu salah satu juga contoh dari tindakan impulsif gitu. Harusnya gitu kan, kita kan mikir dulu apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya kita gampang marah, emosional banget gitu kan orangnya, sangat baper gitu orangnya, kita harus mikir dulu kata-kata yang aku akan keluarkan itu nyakitin gak ya buat orang lain gitu. Karena tahu kan guys, bully itu sangat amat menyakitkan buat si korbannya, bahkan bisa jadi trauma gitu kan. Gak hanya bully, tapi kata-kata yang menyakitkan itu juga bisa membuat orang lain itu kehilangan kepercayaan dirinya, bahkan berefek buruk lah pokoknya terhadap psikisnya si korban gitu. Nah, jadi orang-orang yang sumbu pendek tuh harus mikir dulu. Misalnya nih, bahkan diam guys, ada yang kita tuh kan kalau misalnya marah, dia memilih untuk diam ya, diam 1000 bahasa. Diam itu juga salah satu tindakan gitu. Nah, kalau diamnya itu nggak tepat gitu kan, orang lagi marah-marah dan sebagainya, butuh kejelasan dan sebagainya, dia diam terus langsung pergi gitu kan, dan nggak kembali lagi. Nah, itu salah satu tindakan yang salah juga gitu. Itu salah satu tindakan impulsif gitu. Padahal dia harusnya mikir dulu, oke, aku diam, harusnya langsung ambil tindakan dong setelah itu dijelasin ketika suasana sudah mulai tenang. Tapi dia enggak, dia diam 1000 bahasa, kemudian langsung pergi aja gitu dari rumah, udah malam baru balik gitu. Misalnya ada kejadian apa gitu di rumahnya gitu kan, terus dia langsung pergi dari rumah, langsung caw karena habis direpetin sama si bunda gitu kan. Nah, itu juga nggak tepat. Nah, jadi kita perlu mengenali nih, gimana sih tips dan trik supaya kita nggak berperilaku impulsif. Nah, kita harus tahu dulu kita
gimana caranya supaya kita itu berpikir dulu sebelum bertindak. Contoh sih yang paling gampang, kita itu gimana ya, kita gampang marah, kita bisa marah itu karena apa, karena kondisi-kondisi seperti apa. Contoh kalau misalnya dicuekin, kita langsung marah misalnya. Nah oke, kita harus kita harus coba pikirin, aku gimana ya supaya nggak gampang marah gitu. Kalau saya pribadi, ya saya pasti pernah ya berperilaku impulsif, ya juga namanya manusia ya kan. Pernah pastinya, dan setelah melakukan tindakan impulsif itu pasti nyesel jadinya. Nyesel, kadang ya ada ponakan gitu kan, ngajarinnya tuh waduh luar biasa ya bun, tahu ya kan bro sis, kalau misalnya ngajarin anak atau saudara sendiri tuh luar biasa susahnya ketimbang ngajarin anak orang lain kan. Jadi yaudah kadang tuh tiba-tiba berperilaku impulsif gitu, langsung kayak marah gitu. Duh kak, kan udah dibilangin sih ini gini 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 gitu. Padahal harusnya dipikir dulu, kalau dimarahin dia malah mau belajar atau enggak ya gitu. Jadi kita harus kenali dulu kita gimana sih, tipe marahnya yang seperti apa, kita bisa marah itu karena apa gitu, karena hal-hal apa. Oke, ketika stimulus datang yang membuat kita marah, kita harus pikirin, kita harus lihat dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, kita tuh kalau marah gimana ya supaya kita akhirnya nggak marah. Ketika stimulus datang bikin kita marah, gimana caranya supaya kita nggak marah, respon kita seperti apa supaya kita akhirnya nggak marah. Contoh nih kayak saya, kalau misalnya ada stimulus yang bikin saya marah, saya lebih milih diam. Nah, memilih diam, oke, tenangin diri dulu gitu kan. Bahkan kadang kayak ngomong sendiri di depan cermin, langsung bilangin bisa gitu, sabar gitu. Bahkan kalau dalam agama Islam sendiri kita udah diajarin gitu kan, disuruh duduk kalau misalnya kita lagi marah. Saat kita berdiri kita suruh duduk, kemudian suruh berbaring, atau langsung wudhu gitu kan, atau sholat ya kan, dirikan sholat 2 rakaat. Jadi ada banyak tips dan triknya dalam Islam. Tapi kalau misalnya kita sendiri kan punya tipe berbeda ya kan. Nah yaudah, coba lihat aja gimana sih tipe kamu supaya kamu tuh nggak merespon stimulus yang bikin kamu marah gitu kan. Yaudah, kalau misalnya kamu milih untuk diam, udah diam, tarik diri dulu, misalnya langsung pergi dulu ke satu tempat, tenangin diri dulu, langsung berpikir positif gitu. Aduh ini biasa, ini ujian, ini biasa, ini konflik itu biasa, memang selalu ada ya, namanya juga hidup ya kan, konsekuensinya adalah ujian atau konflik gitu kan. Yaudah, tenangin diri dulu, baru kemudian kembali gitu. Yaudah, baru maaf ya tadi nggak sengaja gini gitu. Jadi kalian harus kenalin dulu stimulus seperti apa sih yang bikin kalian marah, dan bagaimana respon kalian supaya kalian akhirnya tidak marah gitu teman-teman. Jadi impulsif itu nggak hanya sebatas berbelanja ya buat para bunda ya kan, tapi juga perilaku pokoknya segala tindakan yang tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi benarlah kata pepatah ya tadi, dari dulu kita diajarin berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Karena kalau misalnya kita langsung bertindak atau langsung kita sumbu pendek gitu kan, nah ya itu sesuatu yang sudah keluar dari mulut kita itu nggak bisa ditarik lagi gitu. Kita cuma bisa minta maaf, tapi ingat ya kan, hati itu seperti kaca, kalau dia pecah dia masih bisa disusun kembali, tapi pasti akan terlihat retakan-retakannya. Nah begitulah ketika kita menyakiti hati orang lain, kita bisa minta maaf dan dia mungkin memaafkan kita, tapi kita belum tahu hatinya benar-benar sembuh atau enggak ya, karena perkataan kita atau perbuatan kita. Jadi pikir dulu ya guys, kalau misalnya kalian mau bertindak, pikirin dulu deh baik buruknya, benar salahnya itu dipikirin dulu. Enggak hanya untuk orang lain, tapi untuk kalian sendiri sebenarnya, karena biasanya tindakan impulsif itu bikin kita menyesal ya kan. Jadi daripada kita menyesal ya kan, karena penyesalan selalu datang di akhir, karena kalau di awal namanya pendaftaran ya. Ya benar, jadi kita harus berpikir terlebih dahulu gimana sih caranya, karena sulit loh untuk supaya akhirnya nggak berperilaku impulsif. Harus latihan, bagaimanapun harus latihan. Ketika stimulus itu datang ya kan, yaudah coba langsung ingat-ingat, oh nih oke, ini stimulus yang bikin aku bakalan marah nih. Oke, aku harus berespon, harus berusaha dilatih gitu. Oke, beberapa saat mungkin beberapa kali kita gagal, kemudian ketika kondisi itu muncul lagi, kita harus terus latih diri kita supaya akhirnya kita tidak berperilaku impulsif, tidak melakukan tindakan-tindakan impulsif seperti itu. Jadi emang harus latihan, jadi sabar, karena kuncinya memperbaiki diri, yaitu emang harus konsisten gitu, komitmen gitu, dari hal-hal yang kecil dulu gitu dan sebagainya. Nah itu ya teman-teman, bro and sis Villa, obrolan saya untuk kali ini di podcast yang kali ini, episode kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua dan khususnya buat saya pribadi. Ingat tadi di awal saya bilang ilmu itu letaknya di hati. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ini adalah, kalau memang ini adalah ilmu, maka
akan tersapai oleh hati kalian masing-masing, hatinya saya juga, dan kita akan mengamalkannya, berusaha untuk tidak melakukan tindakan impulsif atau tidak sumbu pendek dan sebagainya. Nah, kalau cuma sebatas tahu doang, ya dia akan hanya sebatas jadi wawasan doang gitu, dan ya sayang banget rasanya gitu. Oke, karena kita semua adalah sedang belajar ya, sampai akhir-akhir kita belajar memperbaiki diri ya kan. Pokoknya setiap pengalaman dalam hidup kita itu adalah pelajaran. Saya pernah menemukan suatu quotes ya, hidup adalah perjalanan dan dalam setiap perjalanan ada pelajaran gitu. Jadi nikmati hidup. Balik lagi ya, saya ingetin nih, pokoknya stop bandingin diri kalian dengan diri orang lain, bandingin hidup kalian dengan hidup kalian dengan hidup orang lain, karena kita memiliki jalan masing-masing, kita punya takdir masing-masing, kita punya buku masing-masing ya, buku hidup masing-masing gitu kan, dan kita meminta takdir kita masing-masing. Nah, waktu di alam rahim. Jadi stop bandingin diri kita dengan orang lain. Kita punya jalan sukses masing-masing, kita punya ujiannya masing-masing. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya di masa pandemi ini. Stay healthy semuanya. Jangan lupa untuk selalu konsumsi buah, perbanyak minum, gunakan masker. Udah cocok ya. jadi nakes ya kan. Oke, cukup sekian. Afwan minkum semuanya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.